Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak yakin semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak semuanya, kita kembali bertemu dalam ruang pendidikan agama Kristen kelas jarak jauh. Anak-anak semuanya, Bapak tetap berharap kalian mampu untuk menjaga kesehatan diri kalian sendiri dengan cara-cara satu, kalian rajin mencuci tangan. Yang kedua, jangan terlalu banyak keluar rumah dan berkerumun dengan orang-orang. Yang ketiga, kalian juga harus bisa menghindari perkumpulan-perkumpulan atau bermain-main di luar keluyuran nggak jelas. Jadi anak-anak, Bapak tetap ingatkan, kita dianjurkan untuk tidak datang ke sekolah atau diliburkan dari sekolah bukan berarti libur belajar. Maka kalian harus memanfaatkan waktu itu juga untuk belajar di rumah. Oke anak-anak semuanya, karena itu Bapak yakin kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Anak-anak, pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang menghormati orang tua. Oleh karena itu, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, Bapak mengajak kalian untuk berdoa terlebih. Mari kita berdoa dengan sikap yang baik, dengan melipat tangan, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anak kelas 2 memohon kepada-Mu ya Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati kami semuanya, memberikan kami kesehatan, dan juga terlebih Engkau ya Tuhan memberikan kami kepintaran dan kepandaian, untuk kami boleh mengerti pelajaran kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk belajar, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak semuanya, pada pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama, kita sudah membahas tentang menghormati orang tua. Bapak sudah menjelaskan bahwa orang tua adalah wakil Allah di dalam dunia, di mana peran orang tua itu sangat besar sekali. Sebagaimana peran Allah memelihara manusia, demikianlah peran itu digantikan oleh orang tua. Terus kemudian sebagaimana Allah memberikan kesehatan kepada manusia, demikian juga peran itu menjadi peran orang tua mengingatkan kita, membimbing kita untuk kita tetap makan yang sehat, menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Jadi orang tua adalah perwakilan daripada Allah di tengah-tengah dunia dalam merawat, membimbing, mendidik kita, membesarkan kita, mencukupi semua kebutuhan kita, dan memberikan nasihat-nasihat mengarahkan kehidupan kita menjadi anak-anak yang baik. Jadi, itu makanya berulang kali Bapak katakan, jangan sesekali sakiti hati orang tuamu atau melawan kepada orang tuamu. Karena apa? Karena orang tuamu adalah wakil Allah di dalam dunia. Sehingga kita sudah membahas kemarin anak-anak satu ayat yang sangat penting dari kitab Keluaran, di mana Nabi Musa menerima 10 hukum Taurat dan satu hukum, yakni hukum yang kelima, itu secara spesifik berbicara tentang menghormati orang tua. Isi ayatnya adalah, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Kemarin Bapak sudah menjelaskan bahwa seorang anak harus menghormati orang tua. Sudah menghormati orang tua supaya apa? Supaya lanjut umurnya di tanah yang diberikan Tuhan kepada dia. Karena apa? Tidak mungkin kita mengatakan aku percaya kepada Tuhan Yesus baik kepadaku, aku mengasihi Tuhan Yesus, tapi kita melawan orang tua, tapi kita membentak orang tua, tapi kita tidak mau mengikuti perintah orang tua. Sementara Bapak sudah sangat tekankan, orang tua adalah perwakilan Allah. Maka salah satu bukti engkau mengasihi Allah, engkau mengasihi Tuhan Yesus yang telah menyelamatkanmu dari dalam dosa, maka yang pertama yang harus kamu lakukan ialah menghormati orang tua. Oke anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, yakni menemukan tentang ayat-ayat Alkitab
yang membahas tentang orang tua. Ya. Bapak ulang sedikit kembali, ya. Menemukan ayat Alkitab selain perintah Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada orang Israel, ada juga ayat-ayat Alkitab yang menuliskan tentang menghormati orang tua. Pada minggu lalu Bapak juga sudah sekilas sampaikan ini. Yang bagian A, setiap orang di antara kamu haruslah menghormati ibunya dan ayahnya dan memelihara hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Allah sangat menekankan sekali bahwa seorang anak harus berbakti, harus menghormati orang tuanya. Sudah, harus menghormati ayah dan ibunya. Sebagai bukti kita itu percaya dan menyayangi Allah. Mengapa anak-anak? Bapak sudah katakan, orang tua sudah berkorban banyak bagi kita. Orang tua selalu mengupayakan apapun untuk mencukupi kebutuhan kita. Sebagai contoh, Bapak ulang kembali sebagaimana pelajaran minggu lalu. Untuk makan kita, orang tua bersusah payah mencarinya. Untuk membiayai sekolah kita, untuk membayar rumah, untuk membayar listrik, membeli handphone, membeli baju, membeli segalanya, itu diupayakan oleh orang tua dengan bekerja keras. Mungkin ada orang tuamu yang berangkat pagi bekerja, mungkin sore baru pulang, perjalanan mungkin jauh, mungkin macet, dan lain sebagainya, mungkin datang hujan, mungkin sangat panas terik. Banyak rintangan yang dilalui orang tua untuk mencukupkan semua kebutuhan kita. Oleh karena itu, apapun pekerjaan orang tuamu harus kamu hormati. Apapun dan bagaimanapun cara orang tuamu dalam mencari uang untuk mencukupkan kebutuhanmu harus kamu hormati. Ada sebuah kisah, ya, yaitu ada kisah tentang cerita, ya, yang bernama Simardan. Simardan ini lahir dari keluarga yang sangat miskin, ya. Lahir dari keluarga yang sangat miskin, terus ibunya tidak punya apa-apa, bukan orang kaya, terus ayahnya juga sudah mereka, artinya sudah meninggal. Terus suatu ketika si Mardan itu berjanji kepada ibunya, ibu nanti kalau aku sudah besar, terus nanti aku bisa punya uang, aku akan bahagiakan kamu. Setiap hari ibunya membesarkan dia, mengupayakan kebutuhannya dia, membeli makannya, bajunya, semuanya. Dan suatu ketika si Mardan sudah mulai besar, dia ingin merantau. Orang tuanya sudah melarangnya, tapi si Mardan mengatakan, supaya aku berhasil, supaya aku sukses, aku harus merantau. Akhirnya ibunya memperbolehkannya pergi merantau. Dan sesampai di perantauannya, si Mardan bekerja keras mengingat susahnya, sakitnya kehidupannya waktu di kampung. Dia bekerja sangat keras. Dia melakukan apa saja. Dan pelan-pelan si Mardan ini menjadi kaya. Dia menjadi seorang yang kaya. Terus dia mendekati seorang perempuan. Dan perempuan itu juga sayang kepada dia. Karena apa? Karena si Mardan sudah menjadi orang kaya. Terus suatu ketika si Mardan berpikir untuk pulang ke kampungnya. Setelah si Mardan itu turun dari perahu yang besar itu, terus dia menyahut-nyahut, dia melihat-lihat, terus ada yang memanggil-manggil namanya, Mardan, Mardan. Tetapi karena dia melihat yang memanggil namanya itu adalah seorang perempuan tua, berpakaian kotor, terus kelihatan lusuh, dia sangat malu kepada perempuan itu, calon istrinya. Dia sangat malu. Terus ibunya kembali memanggil dia, Mardan, ini aku ibumu. Tapi apa yang dikatakan oleh si Mardan? Karena dia malu melihat kondisi ibunya yang seperti itu. Malu kepada perempuan calon istrinya itu. Terus dia mengatakan apa? Aku tidak mengenal engkau. Saya tidak mengenalmu. Tidak mungkin ibuku sepertimu, katanya. Padahal dia tahu itu ibunya. Tapi karena dia malu kepada calon istrinya itu,
dia tidak mau mengakui ibunya. Dan karena dia sudah mungkin kaya, memiliki semuanya, sudah menjadi orang kaya, memiliki harta yang banyak, dia tidak mau mengakui ibunya. Terus hati ibunya sangat sedih. Hati ibunya sangat sedih, dia sangat sakit hati. Sudah, akhirnya ibunya bersumpah, ya, saya tidak mau lagi memiliki anak seperti engkau, Mardan. Mulai hari ini aku mengutuk engkau jadi batu, katanya. Dan pada waktu dulu, Dewa mendengarkan permohonan ibunya, sakit hati ibunya. Dan seketika si Mardan itu menjadi batu. Sia-sia kan kekayaannya? Sia-sia kekayaannya. Karena apa? Dia sudah melupakan ibunya demi perempuan calon istrinya yang mungkin cantik, mungkin juga kaya, tapi dia melupakan ibunya. Dia membuat sedih hati orang tuanya. Sementara doa yang paling besar sudah dikatakan oleh Alkitab. Yang pertama, doa orang benar besar kuasanya. Yang kedua, doa orang tua itu sangat besar kuasanya. Oleh karena itu anak-anak sekalian, ya, orang tua mengasihi kita, membesarkan kita, mencukupi semua kebutuhan kita. Mulai kita dari kecil, sudah. Kamu mulai dari umur 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, setahun kamu dibikin ulang tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kamu dibelikan pakaian terus, dicukupi makananmu, dikasih minum susu, sudah dibawa jalan-jalan. Tapi kalau kamu mau jadi seperti si Mardan tadi, nanti setelah kamu besar, kamu tidak mengingat ibumu, kamu melupakan ibumu, kamu bersenang-senang. Setelah kamu bisa mencari uang sendiri, kamu bersenang-senang. Mungkin hati orang tua makan sedih. Ya. Jadi apa yang mau Bapak sampaikan? Bahwa perintah mengasihi orang tua adalah perintah Allah. Dan doa orang tua sangat besar sekali. Sangat besar kuasanya bagi anak-anaknya. Kamu tidak mungkin melihat orang tuamu, kamu mungkin sudah tidur, orang tuamu masih melipat tangannya dan berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah anakku ini. Mungkin orang tuamu kamu tidak lihat, dia meneteskan air mata karena susahnya kehidupan sekarang, mencari uang susah karena pandemi virus corona. Tetapi kamu masih melawan terus, kamu masih banyak permintaan. Tapi apakah orang tuamu langsung memarahimu? Tidak. Dia mungkin menangis, tidak kamu lihat. Gitu. Ada sebuah lagu anak-anak ya, yang mungkin menceritakan tentang seorang orang tua yang senantiasa berdoa karena begitu mengasihi anak-anaknya. Lagunya adalah di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengenal. Di sore hari nan sepi, ibu berteduh, sujud berdoa, aku dengar namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di
Didoai ku dengar ada nama ku disebut. Anak-anak, lagu itu menggambarkan bahwa mungkin kamu tidak melihat, ya, mungkin kamu tidak melihat orang tua kita itu pasti senantiasa mendoakan, pasti selalu mendoakan kita. Atau mungkin kamu coba aja bangun malam-malam, jangan-jangan orang tua masih mendoakan kamu. Mendoakan misalnya, anakku ini Tuhan, Yeremi, anakku ini Tuhan, misalnya dia berdoa tentang misalnya Jonathan, anakku Tuhan biar menjadi anak yang baik, anak yang rajin sekolah, anak yang rajin ya Tuhan, membantu adiknya, orang tuanya, mengasihi orang tuanya. Mungkin banyak hal yang didoakan oleh orang tua. Maka Bapak berpesan, sudah, dan Allah juga berpesan, jangan menyakiti hati orang tuamu, karena orang tuamu adalah perwakilan Allah. Sudah, orang tuamu adalah perwakilan Allah. Orang tuamu sudah membesarkanmu, sudah, maka kelak ketika orang tuamu sudah tua, maka kamu yang bertanggung jawab untuk merawat mereka. Kecil kamu dirawat kan, dikasih makan, disuapin. Mungkin nanti orang tua kita sudah menjadi tua, kalian nanti sudah menjadi besar. Mungkin kalian sekarang masih kelas 2 kan, nanti kalian sudah besar, kalian sudah bekerja. Orang tua kalian sudah tua, tidak bisa lagi bekerja. Siapa yang bertanggung jawab? Yaitu kalian. Maka belajarlah dari sekarang anak-anak, supaya menjadi orang yang nanti sukses, menghasilkan uang, terus kalian nanti bisa membahagiakan orang tua kalian. Yang kedua, anak-anak, ya, Kitab suci mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 20. Hai anak-anak, perintah Allah ini mengatakan, taatilah orang tuamu. Taat artinya mengikuti perintah. Taat artinya tidak membantah. Taat artinya tidak melawan. Maka hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Perintah Tuhan mengatakan dalam segala hal, bukan setengah-setengah. Bukan pagi-pagi kamu mengikuti perintah orang tuamu atau mau melakukan perintah orang tuamu. Siang-siang karena kamu sedang bermain handphone, akhirnya kamu tidak mengikuti. Sore-sore lagi kamu mengikuti, malam-malam tidak mengikuti. Bukan seperti itu. Dalam segala hal, dalam segala waktu. Mengapa kita harus mengikuti perintah orang tua? Karena orang tua adalah wakil Allah yang tahu segala hal yang terbaik bagi kita. Sudah. Yang tahu segala hal yang terbaik bagi kita, maka perintah-perintah orang tua itu pasti perintah-perintah yang baik bagi diri kita, bagi diri kalian. Maka harus mengikuti orang tua dalam segala hal. Tidak boleh hanya yang menyenangkan saja kalian ikuti. Tapi ketika kalian disuruh berhenti main handphone, kalian nangis, merengek-rengek, terus guling-guling. Mana ada kelas 2 begitu? Malu lah. Tidak boleh. Mengapa orang tua melarang main handphone terus? Karena orang tuamu tahu, kalau bermain handphone terus, matamu akan sakit. Kalau matamu sakit, terus pelan-pelan kamu tidak bisa melihat, siapa yang kerugian? Siapa yang rugi? Kalian sendiri. Orang tua memaksamu untuk makan tepat waktu, tapi kamu tidak mau, karena keasikan bermain. Terus akhirnya kamu dicubit oleh orang tuamu. Terus kamu nangis. Mengapa kamu sampai dicubit? Karena orang tuamu tahu, kalau kamu terlambat makan, kamu akan sakit. Terus orang tua suruh kamu mandi karena kamu sedang ada tontonan yang mungkin sangat seru. Terus orang tuamu mungkin memarahimu. Mengapa orang tuamu sampai memarahimu? Menyuruhmu mandi? Ya karena orang tua tahu. Kalau kamu mandi itu bisa menjaga kesehatanmu. Kalau kamu sakit, siapa yang ngerasain?
Siapa yang rugi? Ya kamu sendiri. Dan orang tuamu berulang kali mungkin tiap jam mengingatkan kamu belajar, 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 belajar. Karena orang tuamu tahu hanya dengan belajarlah kehidupan itu di kemudian hari bisa lebih baik. Orang-orang sukses, orang-orang kaya, orang-orang besar itu, orang-orang berpendidikan itu, pejabat-pejabat, mau jadi gubernur, mau jadi polisi, apapun cita-citamu, hanya bisa diraih ketika kamu rajin belajar. Orang tuamu tidak menginginkan kamu begitu-begitu saja nanti setelah besar. Orang tuamu mau kehidupanmu lebih baik dari mereka. Kalau mungkin kalian sekarang tinggal di rusun, orang tuamu memaksamu belajar, 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 belajar terus supaya nanti kalian tinggal lebih baik tempat tinggalmu daripada orang tuamu. Nanti mungkin kamu tinggal di perumahan. Kalau mungkin sekarang orang tuamu masih punya motor satu, orang tuamu paksa kamu belajar, 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 belajar supaya sukses. Supaya nanti kamu menikmati. Mungkin kamu bisa punya mobil, bisa saja kamu punya pesawat dan lain sebagainya. Karena orang tuamu tahu. Gitu. Tapi kamu melawan, melawan, melawan. Mau jadi apa nanti kamu besar? Yang ketiga, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Yang tertulis dalam kitab Amsal. Orang yang tidak mau mendengar didikan ayahnya tidak akan diberkati oleh Allah. Dan orang yang menyia-nyiakan ajaran ibunya, itu berarti dia menyakiti hati orang tuanya. Bapak udah katakan, kenapa kita harus mendengarkan ayah kita? Kenapa kita harus mendengarkan didikan oleh ibu kita? Karena mereka adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia. Jadi siapa yang membantah mereka, maka sama dengan membantah Allah. Oleh karena itu anak-anak, bagian pertama dalam penugasan kita dari ayat-ayat Alkitab yang Bapak sudah jelaskan itu, maka Bapak meminta kalian untuk mengerjakan ini, ya. Menuliskan nasihat orang tua. Bapak minta kalian untuk menuliskan 10 nasihat-nasihat orang tua. Menuliskan 10 nasihat-nasihat orang tua. Ya, itu tugas yang pertama. Terus Bapak minta kalian juga ya 10 nasihat orang tua, ya, 5 nasihat ayah yang terus-menerus disampaikan kepada kalian. Terus 5 nasihat ibu yang sering kalian dengarkan disampaikan. Jadi ada 10, 5 nasihat ayah, 5 nasihat ibu. Jadi Bapak meminta kalian untuk mengerjakannya dengan baik, mengingat kembali apa yang sering disampaikan oleh orang tua kalian kepada kalian. Terus kemudian dalam bagian F ini menuliskan sebuah cerita, ya. Dikatakan di sini dalam pelajaran ini, tulislah cerita singkat berdasarkan gambar di bawah ini. Dikatakan seperti ini, ibunya berkata, "Nak, sudah saatnya belajar ya." "Baik, Bu." Tetapi dia masih menonton. Ya. Kira-kira apakah demikian anak yang mendengarkan orang tuanya? Apakah demikian anak yang apa? Apakah demikian anak yang percaya kepada Tuhan? Apakah demikian anak yang menghargai, menghormati orang tuanya? Nah, jadi tugas yang pertama tadi Bapak minta kalian untuk menuliskan 5 nasihat ayah yang sering kalian dengarkan, disampaikan oleh orang tua kalian, 5 nasihat ibu. Terus yang kedua, Bapak meminta kalian sudah untuk berfoto. Sudah untuk berfoto dengan ayahnya, dengan ibunya. Sudah berfoto dengan ayah dan ibunya. Sudah berfoto dengan ayah dan ibunya. Sudah dengar? Berfoto dengan ayah dan ibunya. Terus kemudian dikirimkan di grup WA. Oke, anak-anak? Yang pertama, menuliskan 5 nasihat ayah, 5 nasihat ibu. Yang kedua, kalian berfoto dengan ayahnya, dengan ibunya. Kalaupun fotonya ini akan terakhir, karena mungkin orang tuanya atau ibunya atau ayahnya sudah sempat berangkat kerja, maka kalaupun fotonya terakhir setelah sampai ayah dan ibunya, tidak apa-apa. Ya. Tapi untuk 5 nasihat itu harus dikerjakan dengan segera. Ya, Bapak tunggu kalian mengerjakannya. Jadi Bapak simpulkan pelajaran kita hari ini bahwa
Alkitab mencatatkan perintah Alkitab itu untuk menghormati orang tua. Itu adalah perintah Tuhan. Dan siapa yang menghormati orang tuanya, maka Allah sangat mengasihinya dan akan memberikan umur yang panjang baginya. Siapa yang tidak menghormati orang tuanya, siapa yang melawan orang tuanya, siapa yang sering menyakiti hati orang tuanya, maka tentu Allah tidak berkenan dengan sikap-sikap yang demikian. Jadi kalau kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya kepada Allah, maka perintah Alkitab kita harus ikuti, yakni menghormati orang tua. Oke anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Dikerjakan tugasnya. Pertama Bapak ulang lagi. Menuliskan 5 nasihat ayah, 5 nasihat ibu, berarti ada 10. Terus selanjutnya tugas kalian adalah berfoto dengan ayahnya, berfoto dengan ibunya, kalian bertiga. Maaf kata kalau misalnya ada salah satu orang tua yang tidak ada, Bapak minta maaf. Tetapi kalau orang tuanya lengkap, maka berfoto dengan orang tuanya. Oke, anak-anak semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk hari ini ya Tuhan, karena pelajaran kami mengajarkan kepada kami betapa orang tua sangat mengasihi kami. Sehingga ya Tuhan, kami harus menghormati mereka. Karena orang tua pun adalah perwakilan Allah di tengah-tengah dunia dalam mendidik, merawat, dan membesarkan kami. Tuhan Yesus, sebagai bukti kami mengasihi Allah, maka kami harus terlebih dahulu mengasihi orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Kami mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Berilah mereka kesehatan, kekuatan, dan rezeki untuk mampu mencukupi semua kebutuhan kami. Ajarkan kami ya Tuhan menjadi anak-anak yang berbakti dan baik kepada orang tua kami, mampu menyenangkan hati orang tua kami, supaya orang tua kami juga ya Tuhan, supaya orang tua kami juga semangat dalam bekerja, dalam mencari semua untuk kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak tunggu tugasnya yang pertama ya. Bapak tunggu tugasnya yang terutama ialah tugas tentang mengerjakan nasihat orang tua. Kalau untuk berfoto mungkin boleh belakangan setelah orang tuanya sampai. Oke, anak-anak semuanya, Tuhan Yesus memberkati.